Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, PT Pertamina Geothermal Energi menilai energi panas bumi bisa dimaksimalkan guna mendukung tercapainya target swasembada energi. Selain itu, panas bumi memiliki potensi manfaat ekonomi yang lebih luas. Emiten energi terbarukan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk mengungkapkan sumber energi dari panas bumi bisa mendukung penuh tercapainya target swasembada energi di tanah air. Manajemen PGE menyebut panas bumi menjadi sumber energi baru terbarukan yang andal. Direktur Utama PGE Julfi Hadi dalam keterangannya mengatakan pemanfaatan energi panas bumi melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi bisa menjadi baseload penghasil listrik non-stop selama 24 jam penuh. Adapun Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan kapasitas panas bumi terbesar kedua di dunia. Julfi mengatakan jika pengembangan pemanfaatan energi panas bumi dapat dipercepat, maka Indonesia berpeluang menjadi pemimpin pengguna energi panas bumi dalam waktu 5 tahun ke depan. Pemanfaatan energi panas bumi juga dinilai relevan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi berbasis sumber daya dalam negeri. Selain itu, panas bumi memiliki potensi manfaat ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini, teknologi dan pemanfaatan panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik semata, tetapi berpotensi untuk berkembang ke sektor hilirisasi, pertanian, green hidrogen, green amonia, hingga pusat data atau data center. Dengan begitu, panas bumi dinilai akan berperan penting dalam upaya Indonesia mencapai swasembada energi sesuai dengan visi Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi PT Pertamina Geothermal Energi Tbk optimalkan panas bumi demi swasembada energi. Kita sudah terhubung bersama dengan Rosalyn Chiu yang akan berbincang bersama dengan Bapak Edwiel Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk. Silakan rekan Ocha. Juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di JCC Senayan, tepatnya di booth dari Pertamina Geothermal Energy. Dan pemirsa, tentunya jika bicara mengenai panas bumi, kita ketahui bersama ya, Indonesia ini dianugerahi cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan persentase mencapai 40% dari total potensi global. Dan inilah yang menjadi sumber energi bersih yang bisa menjadi kunci swasembada energi nasional sekaligus dalam rangka mengejar target kita menuju net zero emission di tahun 2060. Dan Pertamina Geothermal Energy atau PGE kini berada di garda terdepan dengan kapasitas hampir 2000 megawatt dan proyek-proyek eksplorasi strategis di berbagai wilayah. Lantas pemirsa, bagaimana strategi besar dari Pertamina Geothermal Energy dalam mengoptimalkan potensi ini? Kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Edwiel Suzandi. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi Mbak Ocha, kabar baik. Kabar baik Pak Edwiel. Alhamdulillah. Semangat Bapak. Semangat selalu. Baik. Bapak, ini kalau pagi-pagi kayaknya belum afdol kalau kita belum ngopi ya Pak ya. Oh betul. Ini di depan kita tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga. Jadi ada yang namanya geothermal coffee. Kita boleh cobain dulu kali ya Pak. Oke. Harus kita coba. Luar biasa, enak banget loh Pak. Ini punya saya cappuccino, punya Bapak apa nih? Americano. Americano, luar biasa. Jadi ini adalah salah satu program CSR dari Pertamina Geothermal Energy. Boleh di-share singkat aja Pak terkait dengan geothermal coffee ini apa sih Pak? Iya betul Mbak Ocha. Jadi di dalam pengembangan geothermal ini kami tidak semata-mata melihat bagaimana geothermal itu hanya untuk electricity, tapi kami juga mengembangkan CSR melihat kearifan lokal. Jadi di area-area geothermal kami itu apa kearifan lokal yang bisa kita kembangkan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan salah satunya itu adalah kopi. Nah, apa keterkaitan dengan geothermal? Hari ini kami di salah satu area kami di Kamojang, kami melakukan pengeringan kopi dengan menggunakan energi geothermal. Jadi kami bisa klaim bahwa kopi tersebut
pembuatannya atau pengeringannya sudah menggunakan energi bersih, yaitu energi geothermal. Itu yang membedakan ya Mbak Ocha. Jadi pengeringan biji kopinya ini menggunakan energi panas bumi atau geothermal, dan itu yang membedakan dengan kopi-kopi lainnya ya Pak ya? Betul sekali. Jadi Sehingga green aromanya coffee. Ya. Great coffee, kemudian aromanya lebih nikmat, lebih bersih, pastinya lebih bebas polusi, dan tentunya tadi itu dia ya, program CSR yang akhirnya memberdayakan masyarakat ataupun ekonomi lokal dari masyarakat Kamojang ya Pak ya? Iya, dan alhamdulillah di bulan lalu Ya. berkat panduan dan binaan yang dilakukan oleh tim CSR-nya Betul. PGE, kita berhasil melakukan ekspor perdana ke luar negeri, ke Jepang dan ke Eropa. Jepang, Semoga ini akan terus berlanjut Jepang nantinya. dan Eropa ya, ini adalah kopi Kanaya Geothermal Coffee Process, bisa didapatkan juga Pak oleh masyarakat kita? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Ya. Oke, buat yang mau cobain langsung aja bisa cari di e-commerce Pak. Pasti ada. Sudah ada ya. Oke, Bapak, kalau kita bicara mengenai kita mundur ke belakang lah ya. Indonesia ini sudah lebih dari 4 dekade menapaki perjalanan panas bumi sejak PLTP Kamojang Unit 1 mulai beroperasi ya Pak ya. Dari pengalaman dan juga perjalanan yang panjang ini ada banyak pembelajaran tentunya. Sejauh ini Pak Edwin menilai perkembangan panas bumi di Indonesia hingga saat ini seperti apa sih Pak? Ya, yang pasti kita lihat dari PGE ya, Pertamina Geothermal Energy sebagai salah satu leading geothermal company di Indonesia. Seperti yang tadi Mbak Ocha sampaikan di awal, PGE ini memiliki pengalaman panjang lebih dari 40 tahun dalam mengembangkan geothermal di Indonesia. Kalau kita lihat dari yang paling mudah itu pertama dari install capacity atau peranan geothermal di dalam supply listrik di Indonesia. Khusus untuk PGE, hari ini kami memiliki wilayah kerja yang tersebar dari seluruh Indonesia. Dan sekitar 727 megawatt itu yang hari ini menyuplai listrik untuk seluruh rakyat Indonesia yang berada di wilayah operasi PGE. Dan sekitar 1,2 gigawatt energi listrik dihasilkan oleh PGE dengan bekerja sama dengan mitra-mitranya melalui kontrak JOC, Joint Operating Contract. Jadi total lebih kurang 1,9 gigawatt hari ini geothermal berkembang di dalam menyalurkan energi listrik buat rakyat Indonesia. Wow, luar biasa dengan capaian dan juga kinerja yang luar biasa dengan proses selama ini Pak. Kalau Anda melihat sejauh apa sih upaya dari PGE khususnya juga posisi Indonesia saat ini untuk mempercepat bauran energi terbarukan dengan adanya panas bumi ini, seperti apa Pak percepatannya? Iya, yang pasti kita menyadari di dalam energi, kebutuhan energi listrik, kita melihat yang pertama adalah suplai energi itu harus ada yang menjadi base load. Maksudnya yang menjadi base load itu apa? Energi listrik yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Energi listrik yang tahan lama. Energi listrik yang pada saat siang atau malam kondisinya tetap stabil. Energi listrik yang pada saat hujan, terang, panas, dingin, dia tetap sustain. Dan itu geothermal salah satunya. Hari ini ada energi fosil. Tentunya dengan semangat pemerintah untuk campaign net zero emission di tahun 2060, geothermal memegang arti penting di dalam transisi energi. Jadi artinya apa? Kita melihat di dalam RUPTL, Rencana Umum Tata Kelistrikan Nasional, pemerintah kita memberikan porsi yang sangat besar buat pengembangan geothermal. Ada 5,2 gigawatt. Jadi kita, ini adalah suatu kesempatan bagi kami para praktisi pelaku bisnis geothermal, bahwa kesempatan ada, improvement dari sisi regulasi ada. Sekarang bagaimana cara kita bisa merealisasikannya, bagaimana cara kita bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut. Pemerintah full support untuk ini, dan kami sangat yakin kolaborasi sinergi dari pelaku usaha dan pemerintah tentunya akan menghasilkan energi bersih untuk bangsa Indonesia ini. Baik, di tengah kesempatan dan juga potensi yang ada Bapak, ada target-target eksplorasi tertentu dalam waktu dekat Pak dari Pertamina Geothermal Energy, strategi untuk mencapainya sendiri seperti apa? Ya, pasti ya. Jadi Mbak Ocha, hari ini kami PGE kan seperti yang tadi saya sampaikan, wilayah kerja kita itu mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai ke area Sulawesi Utara sana. Jadi kami melihat dengan adanya semangat dari pemerintah di dalam pengembangan energi baru terbarukan khususnya geothermal, maka kami di PGE merespon secara positif. Yang pertama adalah kami hari ini sedang
mempersiapkan untuk melakukan pemboran eksplorasi pertama di salah satu area kami di area Lampung, tepatnya di Gunung Tiga. 2 bulan yang lalu Bapak Presiden secara virtual meresmikan pelaksanaan eksplorasi di area Gunung Tiga. Nantinya akan memberikan suplai listrik 55 MW. Juga hari ini kami sudah memperoleh FID atau persetujuan Financial Investment Decision dari shareholdersnya PGE untuk eksplorasi geothermal di Selawah Aceh. Dan kami juga sudah memperoleh FID untuk eksplorasi geothermal di area Kota Mubagu. Tentunya ini yang hari ini sedang kami kerjakan, bagaimana PGE betul-betul tetap berperan di dalam pengembangan energi geothermal untuk menopang transisi energi di Indonesia ini. Luar biasa, itu tadi ada langkah konkret yang dilakukan berupa eksplorasi di 5 wilayah kerja panas bumi juga ya Pak ya. Nah ini boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, potensi sumber daya lebih spesifik di area-area tersebut seperti apa, dan apakah secara perkembangan terkini ada temuan-temuan yang menjanjikan Pak? Ya, yang pasti di bulan Juni, akhir Juni kemarin kami baru menyelesaikan salah satu proyek terbesar PGE, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lumut Balai Unit 2 dengan kapasitas 55 MW. Tentunya hari ini kami melihat masih ada lagi potensi lanjutan Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4 dengan kapasitas 2 kali 55 MW. Itu hari ini tim sedang melihat, sedang mengevaluasi lebih detail bagaimana di akhir tahun ini kami bisa memperoleh persetujuan untuk investasi, dan di tahun depan kita sudah mulai eksekusi untuk pengembangan Lumut Balai Unit 3. Lumut Balai Unit 4 kita akan masuk ke fase eksplorasi. Tadi di awal saya juga sempat sampaikan kita sudah mulai persiapan lokasi untuk pemboran eksplorasi di area Lampung, area Gunung Tiga. Itu kapasitas 55 MW. Kami juga punya di Aceh yang hari ini sedang pembebasan lahan. Harapannya di akhir tahun ini kita akan memulai juga pemboran, kapasitasnya lebih kurang dengan potensi 100 lebih megawatt. Kita juga ada di area Kota Mubagu, Sulawesi Utara dengan kapasitas juga sekitar 50 sampai 60 megawatt. Jadi ini potensi-potensi yang hari ini kami lihat, ini akan sangat berperan di dalam transisi energi di negara kita. Ini sangat berperan bagaimana program pemerintah untuk swasembada energi yang berasal dari indigenous resource, energi yang berasal dari bumi kita sendiri. Dan kami PGE sangat siap untuk merealisasikan hal tersebut. Baik, sangat siap menyongsong net zero emission ya Yes. dalam waktu 2060 atau kalau bisa lebih cepat lagi dengan Tentunya tadi kita ingin lebih cepat. lagi ya dengan ongoing project tadi di 5 wilayah kerja panas bumi. Kita akan eksplor lebih lanjut khususnya bagaimana parameter keberhasilan yang ditentukan oleh Pertamina Geothermal Energy dari setiap proyek-proyeknya. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dari JCC Senayan, dan masih bersama Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Edwil Suzandi. Bapak, tadi kita sudah bahas beberapa proyek yang ongoing sedang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energy, dan tentunya setiap proyek besar ini memerlukan indikator ataupun parameter keberhasilan ya Pak ya. Bagaimana kemudian indikator yang ditentukan oleh Pertamina Geothermal Energy sendiri terhadap proyek-proyek ini, dan peluangnya ke depan akan seperti apa Pak? Yang pasti di dalam membuat suatu proposal investasi, kami melihat dari berbagai sisi. Yang pertama itu dari sisi komersialitas, keekonomian. Jadi keekonomian itu pertama kami lihat dari sisi resource, bahwa kami ada target resource yang harus kami capai. Yang kedua, kita harus mencapai nilai keekonomian. Jangan sampai suatu proyek kita running itu tidak memberikan value bagi shareholders. Jadi itu indikator yang utama. Indikator yang kedua adalah di dalam perencanaan tersebut kami membuat timeline di dalam proyek. Jadi bagaimana kami memastikan proyek tersebut bisa dikerjakan secara tepat waktu. Jadi kami menyebutnya autobosor. Jadi on target, on budget, and on schedule. Jadi artinya apa? Apa yang menjadi target kita tercapai, apa yang menjadi schedule kita tercapai, dan jangan melebihi dari budget yang sudah kita tetapkan. Jadi itu yang menjadi kriteria-kriteria kita dalam melihat proyek tersebut berhasil atau tidak. Tapi yang pasti di dalam proses bisnis yang ada di PGE, setelah suatu proyek selesai kami kerjakan, kami ada postmortem evaluation. Bagaimana kami menilai, melihat di semua aspek, itu bagian dari evaluasi kita untuk melihat proyek berikutnya. Jadi jangan sampai pembelajaran yang hari ini, lesson learned yang kita dapat,
Jangan sampai nantinya terulang kembali. Jadi tentunya yang positif akan kita improve, yang negatif bagaimana tidak terulang kembali. Jadi itu yang kita lakukan Mbak Ocha. Terus dari sisi peluang, tentunya tadi saya sudah sampaikan RUPTL sekitar 5,2 gigawatt, 5 tahun ke depan pemerintah memberikan porsi pengembangan geothermal di Indonesia. Tentunya ini kami di PGE sangat melihat dengan wilayah kerja yang kami miliki di seluruh Indonesia, PGE sangat berperan. Tahun lalu kami baru menyelesaikan asesmen berapa besar sih resource yang dimiliki oleh PGE. Kami menemukan angka lebih kurang 3 gigawatt. Itu sudah divalidasi oleh tenaga expert tidak hanya internal PGE, tapi juga melibatkan tenaga expert dari internasional. Ahli-ahli geothermal internasional ikut memvalidasi apa yang sudah kami hitung. Sehingga 3 gigawatt itulah yang kami targetkan dalam 5 tahun ke depan bisa kami rubah yang hari ini resource menjadi proven reserve. Jadi ini yang kami upayakan. Ini peluang-peluang yang kami lihat. Tentunya 5,2 gigawatt itu PGE harus mengambil porsi yang lebih besar di dalam install capacity nantinya. Jadi kami sangat melihat peluang yang bagus. Tapi di sisi lain kami juga memberikan input melalui Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Saat ini sedang dilakukan kajian bagaimana kita bisa memberikan proposal atau usulan ke pemerintah upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar industri geothermal ini lebih bergairah lagi. Bagaimana industri geothermal ini bisa memberikan value, benefit value. Tidak hanya bagi perusahaan, tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Jadi kita melihat bahwa geothermal ini sebagai energi berkelanjutan, sebagai penopang transisi energi, itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Target pemerintah bagaimana GDP bisa meningkat 8%, kami di geothermal khususnya PGE, kami berharap PGE bisa mengambil porsi di sana. PGE berperan di dalam peningkatan GDP tersebut. Amin. Tadi itu dia ada banyak sekali peluang yang ingin dicapai oleh Pertamina Geothermal Energy, dan ternyata nilai keekonomiannya ini tidak hanya untuk shareholder saja, tapi bagaimana ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas baik lokal maupun nasional ya Pak ya. Tadi kalau di lokal sudah kita lihat bentuknya salah satunya tidak hanya untuk electricity saja panas bumi, tapi beyond that bisa dikembangkan lebih masif lagi ya Pak ya. Nah, kita juga kalau bicara mengenai pemerintah ini juga kan akan melelang wilayah kerja panas bumi yang baru ya Pak Edwil. Apakah kemudian Pertamina Geothermal Energy melihat peluang di sana dan berencana ikut serta Pak? Melihat peluang pasti ya. Jadi setiap opportunity yang ada kita lihat. Jadi hari ini New Ventures Team yang ada di PGE sedang melihat, kemarin baru di launching oleh Ibu Dirjen bahwa pemerintah akan meluncing beberapa area. Jadi tim kita sedang melihat. Yang pertama yang kita lihat adalah wilayah kerja yang ditawarkan tersebut meet sama strategi growth-nya PGE. Bahwa rencana kerja yang ditawarkan tersebut sesuai dengan strategi tumbuhnya PGE. Jadi itu yang pertama kita lihat. Tentunya kami PGE tidak mungkin atau tidak mau mengambil suatu wilayah kerja yang tidak sesuai dengan strategi tumbuhnya PGE. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya setiap peluang yang ada harus kita lihat. Setiap peluang yang ada harus kita optimalkan. Jadi di PGE kami akan melihat itu, tentunya apabila itu nantinya bisa memberikan added value atau nilai tambah dan PGE bisa berperan di sana, kita akan ikut di dalam bidding tersebut. Dan kita yakin dengan pengalaman panjang tentunya kita akan bisa memberikan proposal terbaik ke pemerintah. Dengan PGE masuk di wilayah kerja tersebut, tidak hanya memberikan keuntungan bagi PGE, tapi juga keuntungan bagi negara, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sekitarnya. Baik, itu dia tadi mengenai lelang wilayah kerja panas bumi baru, terkonfirmasi akan bidding ya Pak ya, mengingat rencana kerja ini tampaknya sesuai dengan visi, misi, dan value-value dari Pertamina Geothermal Energy ya Pak ya. Betul. Kalau kita tarik lebih jauh lagi ke masa depan Pak, tentu menarik kalau kita lihat arah besar dari Pertamina Geothermal Energy, ada rencana PGE ke depan seperti apa Pak, terkait eksplorasi ataupun pengembangan panas bumi, bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan prospek pertumbuhan sektor ini di beberapa tahun yang akan mendatang Pak Edwil? Iya, betul. Yang pertama itu kita lihat tadi Mbak Ocha sempat di awal melihat potensi yang sangat besar geothermal di Indonesia. Hari ini geothermal di Indonesia fokusnya adalah geothermal for electricity. Tapi dengan pengalaman panjang PGE, kami memiliki 40 tahun lebih pengalaman. Kami hari ini melihat geothermal beyond electricity.
Kemarin Mbak Ocha, Ibu Dirjen di dalam presentasinya menyampaikan geothermal beyond electricity bisa digunakan sebagai direct use. Tapi hari ini tim BD PGE, tim PGE mengkaji jauh lebih besar lagi. Yang pertama saya bisa sampaikan Mbak Ocha hari ini menggunakan data yang sangat besar. Di dalam penggunaan handphone, Mbak Ocha terkadang browsing sesuatu. Itu sangat besar pemakaian data yang digunakan. Satu browsing itu butuh energi listrik yang sangat besar. Tentunya energi yang sangat besar kalau disuplai dari energi fosil 100%, kapan kita akan bisa mencapai net zero emission? Nah, kami melihat geothermal, tadi saya sentuh sebentar bahwa geothermal adalah baseload energi, energi yang tahan seperti energi fosil. Hari ini kami di PGE sedang melakukan kajian, tentunya Pertamina sebagai sebuah korporasi besar, kita membutuhkan pusat data yang sangat besar. Kita sedang mengkaji pilot pembangunan atau mengoptimalkan energi geothermal menjadi green data center. Kenapa kita sebut green data center? Yaitu data center yang energinya itu berdasar dari energi geothermal. Hari ini tim sedang melakukan studi, harapannya end of this year kita ada hasil studinya dan the next year we will go to the real project. Jadi itu satu. Terus yang kedua, kami juga mendapat semacam endorse dorongan dari pemerintah khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi bagaimana ada juga upaya hilirisasi dari geothermal. Geothermal beyond electricity itu tadi. 2 minggu yang lalu kami baru melakukan groundbreaking pembangunan pilot untuk green hydrogen di area Ulu Belu. Sebetulnya pembangunan green hydrogen tersebut itu bukan end dari proses, tapi kami memiliki hilirisasi geothermal. Apakah mungkin nantinya akan masuk ke step berikutnya pengembangan green amoniak? Kita melihat berdasarkan kajian yang kita lakukan secara internal maupun dari media-media publik, 2-3 tahun ke depan green amoniak ini akan menjadi community besar, ekosistemnya akan terbentuk. Nah, kami ingin berperan di sana. Jadi dengan adanya pembangunan green hydrogen dimulai pada hari ini, tentunya 2-3 tahun ke depan PGE akan berperan di dalam pengembangan green amoniak di Indonesia dengan sumber energinya dari geothermal. Dan yang terakhir adalah kita sedang melihat tadi kopi itu beyond energy, tapi kita lebih luas lagi bagaimana PGE seperti negara-negara geothermal lainnya seperti Jepang, New Zealand, Iceland, geothermal juga menjadi destinasi pariwisata. Hari ini tim sedang memfinalisasi kajian bagaimana kita pengembangan kawasan, bagaimana kita mengembangkan sustainability pariwisata, geothermal tourism. Kita tidak hanya mengembangkan resort yang dengan energi berkelanjutan, tapi kita juga mengembangkan energi lokal tersebut. Semua energi berasal dari geothermal dan kearifan lokal, budaya lokal itu berperan di dalamnya. Jadi itu rencana besar dari PGE. Wow, luar biasa sekali. Tadi ada 3 target nyata yang sedang diupayakan di depan mata ya. Antara lain tadi ada Green Data Center yang sedang diupayakan, kemudian hilirisasi, hingga kemudian kalau benchmarking ke negara-negara lain ada keinginan luar biasa dari kita untuk bisa menjadikan geothermal ini sebagai salah satunya untuk tujuan wisata ya Pak ya, geothermal tourism. Pemirsa, ini pembahasan yang sangat menarik. Kita masih akan eksplorasi isu-isu lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Suatu kawasan tidak akan lengkap kalau dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Kita tentunya akan ada pemandian air panas, mungkin itu nanti semuanya akan komplit. Jadi harapannya dengan pengembangan itu, diversifikasi geothermal beyond electricity akan terjadi dan pengembangan kawasan meningkatkan ekonomi masyarakat itu akan terbentuk. Ekosistem akan terbentuk, sustainability yang kita harapkan, bagaimana green building itu ada, bagaimana sustainability tourism itu ada, orang bisa lihat di geotourism yang dikembangkan oleh PGE. Wow, luar biasa tadi penciptaan ekonomi untuk masyarakat melalui geothermal tourism yang tidak hanya berfokus pada destinasi saja, tapi juga ada edukasi sampai pemandian air panas ya Pak ya? Pasti. Luar biasa. Ocha harus coba nanti. Harus Pak.
pembangunannya tahun depan ya Pak ya? Insya Allah. Targetnya rampungnya kapan Pak kira-kira? Ya hari ini tuh kita berdasarkan hasilnya itu lebih kurang sekitar 24 bulan itu kita sudah bisa soft launching ya, mudah-mudahan. Dalam 2 tahun ya Pak ya. Betul. Baik, target yang sangat dekat ya Pak ya di depan Betul. mata. Nah ini bicara mengenai target besar, proyek besar ini tentu ada faktor pendanaan dan juga skema investasi yang perlu kita bahas lebih lanjut nih Pak. Bagaimana kemudian upaya dari Pertamina Geothermal Energi menarik investasi Pak, baik dari dalam ataupun luar negeri? Iya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini pengembangan energi hijau ini sangat banyak pendanaan soft loan yang kita dapat. Jadi yang terakhir itu di salah satu proyek kita, proyek Lumut Balai Unit 2, kita mendapatkan pendanaan dari sindikasi pendanaan hijau yang berasal dari Jepang. Itu sangat membantu sekali. Dan hari ini sudah ada beberapa lembaga keuangan internasional, mulai dari World Bank, ADB, dan juga dari Jepang, itu sudah menyatakan minat untuk membiayai proyek-proyek geothermal yang dilakukan oleh PGE. Tapi secara internal sendiri, kami PGE memiliki equity, memiliki pendanaan dari internal yang sangat kuat. Jadi 2 tahun yang lalu PGE sudah melantai di bursa dan sampai hari ini alhamdulillah kami secara fundamental keuangan kami sangat siap untuk berinvestasi. Tentunya nantinya tim dari keuangan PGE akan melihat, akan mengkaji plus minusnya. Apakah kita akan menggunakan soft loan atau kita akan menggunakan equity atau pendanaan secara internal. Jadi sejauh ini finansial tidak menjadi isu di dalam proyek-proyek PGE. Iya, secara finansial dan pendanaan ini selalu kemudian mencatatkan kinerja yang solid juga ya Pak ya. Yes. Baik itu dalam kinerja fundamental maupun realisasinya di Bursa Efek Indonesia juga ya Pak ya. Iya. Baik, kita kalau bicara mengenai transisi energi yang tentunya tidak bisa berdiri sendiri Pak. Tentunya membutuhkan sinergi ataupun kolaborasi ya Pak ya, entah itu dengan BUMN lainnya, dengan swasta ataupun mungkin dengan pemerintah. Bapak melihat peran kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya atau stakeholders lainnya dalam mempercepat pengembangan panas bumi itu seperti apa Pak? Iya pasti, itu pasti ya. Jadi yang paling utama itu adalah dari sisi pemerintah. Bagaimana pemerintah hari ini sudah mempercepat pengurusan izin-izin. Jadi adanya sinergi antar kelembagaan negara, kementerian-kementerian terkait itu sangat membantu di dalam proses perizinan. Dan itu kami rasakan pada saat kita mengurus perizinan eksplorasi di area eksplorasi kami di Gunung Tiga, di area Lampung tadi. Terus yang kedua adalah kolaborasi yang kami lakukan adalah 2 bulan yang lalu kami baru menandatangani MOU dan HOA dengan PLN. Difasilitasi oleh Danantara. Itu sangat penting. Bagaimanapun juga off-taker dari geothermal hari ini adalah PLN. PLN yang menyaluran energi listrik kepada masyarakat Indonesia. Kerjasama antara Pertamina dan PLN itu sangat membantu percepatan di dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tentunya kolaborasi dengan industri sangat penting. Bagaimana para kontraktor, para supplier ikut berperan di dalam pengembangan energi geothermal, terutama di dalam memberikan biaya-biaya, pengurangan biaya-biaya, terutama kapital yang lebih rendah. Ini penting bagi kami. Hari ini kita mengembangkan energi hijau terbarukan geothermal ini biayanya sangat tinggi sekali Mbak Ocha. Jadi kami di PGE sedang melakukan salah satu strategi kami bagaimana dalam proyek-proyek terbaru ini kami bisa mereduce capex yang ada. Tentunya untuk mereduce capex yang ada, selain mengefisiensikan kinerja, kami butuh support dari para penyedia jasa dan barang yang ada. Jadi alhamdulillah kolaborasi dan sinergi sudah terjadi. Harapannya bagaimana hari ini kita bekerja, kita bisa bersama-sama berkolaborasi sehingga energi hijau, transisi energi ini bisa segera kita realisasikan lebih cepat daripada tahun 2060 itu. Baik, kolaborasi jadi kunci nyata untuk kemudian percepatan net zero emission bahkan lebih cepat dari tahun 2060 ya. Itu target kita. Baik, terima kasih Pak Edwil. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa panas bumi ini ternyata bukan sekedar energi alternatif ya Pak ya, bahkan beyond electricity. Kita sudah mendengar bersama tadi bahwa panas bumi ini menjadi kunci untuk masa depan hijau Indonesia. PGE punya target besar tadi,
menambah kapasitas 1 gigawatt dalam 2-3 tahun ke depan ya Pak ya. Eksplorasi di 5 wilayah baru dan memastikan setiap proyek ini memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi bangsa. Artinya net zero emission bukan lagi wacana tapi langkah nyata menuju swasembada dan kedaulatan energi. Terima kasih banyak Bapak Edwil Suzandi atas insight yang inspiratif dan juga informatif. Dan pemirsa, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan segmen kali ini. Mari kita dukung transisi energi bersama-sama. Saya Rosalin Chiu, kita kembali ke Pras.